Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Swan, ini bebenguknya. Di mana dia pergi menemui seorang guru agung Muay Thai dari Thailand yang bernama Tong Po. Sesampainya di sebuah mansion tua, dia disambut oleh anak buah Tong Po yang bernama Samsul. Di mana dia tidak menghiraukan kedatangan Swan tanpa membuka pintunya, sedikit pun. With Kru Po. You speak English? Kru Po, he teaches you, right? Namun pada akhirnya Swan diizinkan masuk, setelah dia berhasil menyogok Samsul dengan sejumlah uang yang cukup banyak. Akan tetapi, ya, itu ternyata merupakan semacam ujian masuk, untuk menguji kelayakan dengan tujuan apakah Swan layak untuk berlatih dengan Master Tong Po atau tidak. Meski pada awalnya Swan terlihat akan kalah, namun ternyata dia bisa dengan mudah membalikkan keadaan, dan mengalahkan Samsul tanpa mendapatkan kesulitan yang berarti. Very fast. No, you're very slow. Tanpa diberi istirahat setelah mengalahkan Samsul, kini dia harus menghadapi anak buah Tong Po yang lainnya. Di mana dia jauh lebih kuat dari si Samsul, dan berhasil mengalahkan Swan dengan telak. Dia adalah Udin, seorang kaki tangan Tong Po yang malam itu ia tengah mengagung-agungkan nama sang majikan, yang menjadi seorang legenda hidup Muay Thai atas kekuatan dan kesucian yang dimilikinya. Di tengah orasi itu datanglah seorang pria berbadan kekar, dengan rambut panjang yang dikuncir. Dia adalah sang agung Muay Thai, yang tiada lain adalah Tong Po, yang kedatangannya langsung disambut penuh hormat oleh para muridnya tersebut. Just subject it to the power. Setelah memasuki lingkaran, Udin kembali melanjutkan orasinya sambil melihat Tong Po yang tengah menghancurkan sebuah tugu batu hanya dengan beberapa gerakan Muay Thai, yang tampak sangat sederhana. Dengan hancurnya tugu tersebut, Tong Po duduk di singgasana, sembari menunggu para murid yang akan menantangnya bertarung. Namun karena tidak ada satupun yang ingin melawannya, majulah dua orang murid yang mulai berduel tepat di hadapan Tong Po dan para murid lainnya. Let's fight. Ya, ternyata itu adalah pertarungan sampai mati, di mana pertarungan itu akan dikatakan berakhir jika salah satu petarung sudah kehilangan nyawanya. Dan setelah pertarungan berakhir Tong Po pun kembali ke ruangannya, untuk meregangkan otot bersama dua orang wanita yang sudah menunggunya dari tadi. Ketika malam semakin larut dan semua orang sudah tertidur pulas, Swan pun menunjukkan niat aslinya dengan pergi mengendap-endap menuju kamar Tong Po. Namun sayang ternyata Tong Po masih terjaga, dan menyadari bahwa Swan datang ke sana untuk membunuhnya. You come here to kill me. Slum. Come to my home. Setelah menceramahi Swan, dan menyebutnya sebagai seorang pengecut, Tong Po berhasil menumbangkan Swan tanpa adanya perlawanan. Tiga bulan sebelumnya di kota Venesia, Italia, terlihat dua orang kakak beradik yang tengah bersenang-senang untuk merayakan hari ulang tahun sebuah game milik mereka. Dia adalah Eric, kakak dari Swan, yang mana ketika mereka berdua tengah bersenang-senang datanglah seorang wanita Thailand bernama Marcia, ini babangusnya. Di mana dia menawarkan Eric untuk bertarung dengan seorang raja Muay Thai di Thailand, yang tiada lain adalah Tong Po. No rules, no refs. Just your Some people in this game. What's in it for us? for a lifetime. Marcia juga memberikan sejumlah uang untuk Eric sebagai imbalan, jika dia bersedia memenuhi undangan tersebut dan bertarung dengan sang raja yang tak terkalahkan. You land. He's an undefeated. About it later. Let's have a drink. If you decline, it's okay. It's not for everyone.
Di sana sang adik mencegah kakaknya menerima tawaran itu, di mana dia takut bahwa sebenarnya hal itu merupakan sebuah jebakan. Dan dia juga takut jika kakaknya akan mati dalam pertarungan tersebut. Swan mencoba dengan segala cara agar kakaknya tidak pergi, karena dia tahu bahwa pertarungan yang akan dilakukannya merupakan pertarungan ilegal, di mana seseorang akan dianggap menang jika lawannya telah mati. Trap? She's a crook. She's a viper. I know you don't. I'm looking out for you and your career. I'm walking toward a future. Meskipun sudah segala cara Swan keluarkan untuk mencegah sang kakak ikut dalam pertarungan, namun karena demi hadiah, kakaknya pun bersikeras untuk ikut dan langsung pergi ke Thailand bersama Marcia malam itu juga. Hey, Kurt. Beberapa hari kemudian Swan mendapatkan sebuah undangan dari kakaknya untuk menonton pertarungannya dengan Tongpo. Yang tanpa menunggu lama, Swan pun langsung berangkat ke Thailand untuk melihat pertarungan kakaknya tersebut. Namun sesampainya di sana Swan hanya bisa menyaksikan kematian sang kakak, setelah bertarung mati-matian melawan sang Raja Muay Thai dari Thailand. Tak lama kemudian, datanglah segerombolan polisi yang dipimpin oleh seorang polisi muda dan cantik bernama Louie, ini parasnya. Di mana kedatangannya langsung disambut kepanikan oleh para penonton dan seluruh panitia yang ada di sana. Dan tanpa mempedulikan hal itu, Swan fokus meratapi kematian sang kakak yang baru saja terbunuh oleh seorang Tongpo. Di dalam kamar mayat ketika Louie dan beberapa polisi tengah meminta maaf kepada Swan, datanglah Marcia yang langsung membuat Swan naik pitam dan refleks menyerangnya. Set him up. We're gonna make these things just happen. All on you! Setelah kejadian itu, Swan pun diantarkan oleh polisi kepada seorang guru Muay Thai, bernama Duran, untuk mengambil sisa uang milik Eric pasca pertarungannya dengan Tongpo. Yang di sana Swan mengejek Duran dan berkata, bahwa dirinya tidak serius dalam melatih sang kakak dan membuatnya mati di tangan seorang monster. I train people. Didn't train him well enough, did you? Sepulangnya dari sana dia langsung diantar ke bandara untuk segera pulang ke negaranya, namun tanpa sepengetahuan polisi tadi, ternyata Swan tidak pulang karena masih memiliki sebuah dendam yang harus dia selesaikan. Hey, come back. Kembali ke masa sekarang terlihat Swan tengah diceramahi oleh Samsul, atas kebodohan yang telah dia lakukan terhadap Tongpo. Tak lama kemudian datanglah beberapa polisi lokal yang merupakan kaki tangan Tongpo untuk memenjarakan Swan. Namun beruntung Louie datang tepat waktu dan mengambil alih Swan dari polisi lokal tadi. You coming with me? Karena merasa bahwa Swan akan dibebaskan, Samsul pun menyuruh beberapa kacungnya untuk membegal mereka berdua, karena telah mengganggu rencana majikannya. Di tengah perjalanan yang damai dan suasana pasar yang cukup tenang tiba-tiba mobil Louie dicegat oleh beberapa orang yang menaiki gajah, dan sebagai ucapan terima kasih Louie pun membawa Swan ke tempat Duran, agar dia bisa diobati setelah mendapatkan beberapa luka akibat pertarungan tadi. Dan ketika Louie pergi Swan meminta Duran untuk melatihnya, agar dia bisa mendapatkan keadilan atas kematian sang kakak. Dan dengan alasan bahwa Duran tidak ingin melihat muridnya mati lagi, dia pun cukup enggan untuk melatihnya. Sehingga Swan memutuskan untuk menyerang Duran demi mendapatkan sebuah pengakuan.